Ketemu lagi kita pada pembahasan materi berikutnya, yaitu mengenai probabilitas, yaitu kemungkinan. Konsep dasar probabilitas adalah ketidakpastian yang sering dialami, kemudian diukur dengan konsep probabilitas atau kemungkinan kebolehjadian. Adapun nilai probabilitas suatu kejadian yaitu semakin nilai probabilitas itu mendekati 0, berarti kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa itu semakin kecil atau tidak mungkin terjadi. Apalagi kalau nilainya sudah 0, tidak mungkin terjadi. Kemudian semakin nilai P-nya mendekati 1 atau nilainya 1, berarti sebuah peristiwa itu pasti terjadi. P lebih besar dari 0, P lebih kecil dari 1. Jadi nilai P itu harus di antara 0 dan angka 1. Misalkan hasilnya 0,01, jadi semakin tidak mungkin terjadi. Sementara di sini 0,99, berarti semakin mungkin terjadi sebuah peristiwa. Ada 3 pendekatan di sini. Yang pertama adalah pendekatan klasik atau matematik. Di sini peristiwa itu dibuatkan rasio dengan yang menguntungkan ke seluruh kejadian dibagi atau peristiwa terkejadian punya kesempatan yang sama. P adalah kejadian yang menguntungkan dibagi semua kejadian yang ada. Sementara pendekatan relatif ini berbeda. Ini tergantung pada berapa banyak sebuah peristiwa itu terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. P sama dengan jumlah peristiwa terjadi dibagi dengan jumlah percobaan atau kegiatan yang dilakukan. C adalah pendekatan subjektif. Ini adalah ada pengaruh subjektif di sini, penilaian seseorang. Contohnya di sini ada Presiden Saddam Hussein menilai, ini udah lama banget kasusnya, menang dibandingkan dengan Amerika karena dia ada faktor subjektif. Begitu juga dengan Presiden Amerika, rakyat akan Irak itu akan menyambut. Ini subjektif Amerika. Kita fokus pada pendekatan klasik atau matematik. Yang pertama adalah mata uang. Seperti kita ketahui, mata uang logam kita, mata uang tidak hanya kita, mata uang logam itu punya dua sisi. Sisi yang bergambar burung Garuda, yang satu adalah sisi yang ada angkanya. Yang angka kita lambangkan A, yang gambar kita lambangkan dengan G. Misalkan sisi A dipilih adalah 1/2 atau setengah, karena sisi A itu hanya 1, sementara sisi mata uang itu ada 2, bagi 2, jadi setengah. Sementara sisi gambar itu caranya sama. Artinya probabilitas terjadinya angka dan gambar yaitu sama, yaitu setengah atau 5%, 50%. Sementara yang kedua, dadu. Kalau tadi mata uang punya dua sisi, sementara dadu di sini ada 6 sisi. Sisi angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau di sini kita lihat, sebenarnya ada 6 sisinya. Probabilitas angka 2 atau P2. P2 sama dengan angka 2 hanya ada 1, sementara sisinya ada 6, yaitu 1/6 sama dengan kurang lebih 16%. Misalkan di sini probabilitas keluar nilai genap. Nilai genap di sini ada 2, ada 4, ada angka 6. Ada 2, 4, 6. Yaitu ada P 2, 4, 6 atau sisi genap. Sisi genap ada 3, sisinya ada 6. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/2 atau 50%. Di sini yang berikutnya adalah angka
kartu bridge atau kartu remi. Kartu remi kita bicara di sini kita lambangkan adalah hati, wajik atau segi 4 atau ada yang mengatakan berlian, skop dan keriting. Nah ini jumlah kartunya ada 52. Jadi kejadiannya ada 52. Probabilitas terjadinya keluar kartu as saat kita acak atau dikocok adalah kartu as. Kartu as ada berapa? Ada 4, yaitu 4/52. Hubungan antar peristiwa satu dengan yang lain. Ada mutually eksklusif, ada independen, dan ada kondisional. Yang mutually eksklusif yaitu hubungan koin yang dilempar, munculnya permukaan A atau B, atau tadi kita lambangkan dengan G gambar. Di sini kita lambangkan dengan A dan B saja. Memiliki hubungan yang saling meniadakan. Kalau yang A muncul, pasti yang B tersembunyi. Tidak bisa muncul bareng-bareng. Di sini ini rumusnya. Contoh soalnya adalah sebuah dadu, ingat ini sebuah, hanya satu, dilempar ke atas. Maka probabilitas munculnya angka dadu 2 atau angka dadu 5 adalah P2, P5. Tadi kita samakan ada PA karena satu dadu, angka 2-nya 1, sisinya ada 6. Begitu juga dengan angka 5 sama. Kalau di sini kita lihat rumus mutually eksklusifnya, maka P2 atau P5 keluarnya adalah 1/6 ditambah 1/6 keluar 2/6. Karena di sini bawahnya sudah sama, kalau berbeda harus disamakan dulu. Karena bersama ya kita samakan. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/3. Contoh independen, yaitu peristiwa tersebut bisa terjadi salah satu saja, bisa jadi bersama-sama. Probabilitas secara bersama-sama P, A dan B ini keluar sama-sama. Gampang, P-nya A dan B dikalikan. Sementara kalau keluar salah satu A atau B, maka PA plus PB dikurangi yang tadi di atas ini sudah dihitung, kita hitung tadi di atas. Contoh soal 2 buah dadu. Nah, kalau yang tadi di awal adalah 1 buah dadu, kalau ini 2 buah. Dilempar bersama-sama. Berapa akan muncul angka 3? Peristiwa pertama adalah muncul angka 3 pada dadu pertama, muncul angka 3 di dadu yang kedua. Peristiwa B. PA karena dadu itu sisinya 6 dan di dadu kedua pun sama, nilainya 1/6 sama. Jika probabilitas kedua buah dadu itu muncul bersama-sama angka 3, rumusnya PA kali PP 1/6 kali 1/6 ketemu 1/36. Kemudian nampak angka 3 hanya di dadu yang pertama. Dadu yang kedua angkanya beda. Maka P, A atau B sama dengan ini tadi. Kita tinggal ambil angkanya. Ini juga kita ambil dari angka yang sebelum ini tadi ketemu. Kita tinggal hitung hasilnya 11,6. Kemudian di sini kondisional. Peristiwa yang bersyarat di mana satu peristiwa bisa menjadi peristiwa yang mendahului. Ada 2 peristiwa antara A dan peristiwa B. Peristiwa B ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada peristiwa A. Nah, ini keterangannya di sini. Rumusnya adalah PB, PA kali PB bagi A. Contohnya di sini ada Jong Cipluk, calon mahasiswa FEB UMK. Kemungkinannya adalah 0,30. Jika sudah menjadi mahasiswa, ini jika menjadi mahasiswa, maka probabilitas dia lulus menjadi sarjana adalah 0,9. Oke, kita ketemu. Di sini adalah
PA-nya adalah 0,3 kalau dia sebagai mahasiswa. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua, dia lulus. PA plus PP ketemu 0. Jadi kalau dia akan lulus jadi sarjana di Fakultas Ekonomi UMK, FEB UMK, maka dia harus jadi mahasiswa dulu. Probabilitas yang nyebut menjadi sarjana adalah PP PA kali PP 0,3 kali 0,9 ketemu 0,27. Saya harap ini bermanfaat. Kita ketemu lagi. Jika ada yang kurang jelas, silakan diulang lagi melihat tayangan kita pilih dari awal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di materi selanjutnya.